Dan langsung saja kita akan melihat bagaimana debat sengit yang terjadi di parlemen DPR. Kita akan melihat bagaimana Menteri Prabowo Subianto, Menteri Kabinet Merah Putih yang memaparkan program-program yang memang akan membantu hidup masyarakat. Dan ini program sebenarnya bagus, namun ternyata malah dikritik oleh DPR dengan alasan program ini tidak realistis. Menurut saya, jika program tersebut baik untuk rakyat, tidak ada kata realistis atau tidak, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, pemerintah sejatinya mengabdikan diri untuk rakyat. Begitulah kira-kira kata Pak Menteri dari Pak Presiden Prabowo Subianto ini, lebih tepatnya Pak Marwarar Sirait, dan programnya sangat jenius, inovatif, dan justru malah dikritik oleh DPR. Ataukah kita yang menolak kemajuan, ataukah ada intrik-intrik lain di dalamnya? Tanpa berlama-lama, kita simak terlebih dahulu dan kita simpulkan di akhir video. Yang umum nanti dijawab, yang sifatnya masih perdebatan ya, masih dalam batas omong-omong. Contoh 3 juta rumah ini kan masih omong-omong ini. Kita belum terima dokumennya, dan kita juga belum bahas RPJMN dan RPJP pemerintah ya. Belum kita terima untuk masa pemerintahan yang ini. Nanti baru kita lihat di RPJMN-nya pemerintah nanti dimuat seperti apa ini. Untuk Kementerian Perumahan yang di breakdown dengan program dari Kementerian Perumahan. Ini jadi ramai ini kenapa menterinya sudah menyampaikan kepada publik soal 3 juta ini, tapi baguslah. Biar ini jadi hearing publik dulu, termasuk hearing bagi kita anggota DPR untuk kita sama-sama menyikapi. Pak Menteri, kalau komisi ini serius menyikapi 3 juta ini, karena kami adalah bagian nanti yang bersama-sama dengan kementerian, tentu kami juga adalah akan ditanya oleh rakyat, ini bagaimana program 3 juta rumah itu sasarannya mana saja, yang terlibat siapa saja, sumber pembiayaannya dari mana, dan seterusnya. Tentu ini diskusi-diskusi yang nanti akan kita bahas manakala nanti soal 3 juta ini betul-betul sudah menjadi program yang didorong ke sini. Kalau hari ini kami belum menganggap itu ada, Pak Menteri ya. Masih sebatas wacana, dan pemerintah pikirkan baik-baik. Tadi saya sudah sampaikan Pak Menteri ya. Sekarang kami kemarin pada tanggal 18 September, rapat kami terakhir pengesahan anggaran, Kementerian PU, Dirjen Perumahan mendapatkan anggaran 5 triliun 78 miliar 208 juta 583 ribu rupiah. Itu dokumen yang ada pada kami. Tentu kalau bicara 3 juta rumah itu dimulai dari tahun 2025 dengan modal 5 triliun, tentu jauh panggang dari api. Kita bicara BSPS saja Pak. BSPS itu satu rumah kita pakai anggaran lama saja lah, kita belum ngitung inflasi dan seterusnya. 3 juta BSPS kalau kita pakai BSPS saja. Bantuan simulan rumah swadaya ini itu aja membutuhkan 60 triliun Pak untuk 3 juta BSPS Pak. Apalagi kalau kita bangun rumah tapak dan seterusnya. Tentu skenarionya seperti apa, tentu kami ingin menerima ini secara lengkap. Nanti teman-teman sekalian, hendaknya cukuplah sudah kita mentelaah soal ini, karena ini juga belum didorong secara resmi oleh pemerintah kepada kita. Belum ada dokumen satu pun terkait 3 juta rumah di sini. Ya, kita hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri di berbagai kesempatan. Ya, dan tentu kami berpesan kepada Pak Menteri ya, Komisi 5 adalah, apalagi Pak Ara ini sahabat ya. Saya tentu sahabat baik itu adalah yang berani mengingatkan kalau di depan ada jurang, di kiri ada jurang, di kanan ada jurang. Ya, bukan menyanjung-nyanjung terus mundur ibarat tukang parkir Pak Ridwan. Silakan mundur Pak, mundur.
nggak taunya di belakang jurang, Pak. Yang megang mobil nggak tahu. Tapi kita ingin jadi sahabat yang baik, Pak Menteri, kita diskusikan baik-baik. Bukan kami mengatakan ini bombastis dan seterusnya, tapi biarlah nanti waktu yang menjawab. Ya, kita tunggu. Kalau bisa dapat 3 juta rumah per tahun, wah kita senang banget, Pak. Pertanyaan kita, apakah pemerintah mau mengalokasikan anggaran segitu besar untuk penyediaan perumahan? Itu pertanyaannya. Sudah ada uangnya, sumber daya manusianya bagaimana? Belum kita bicara lahan, Pak. Mungkin kita sekali-sekali kalau mau bicara 3 juta rumah nih, bolehlah kita sekali-sekali Pak Fahri ya, kita berkaca kepada Republik Rakyat Cina, Pak. Kita sama-sama pernah ke sana, bagaimana bisa mereka menata pemukiman begitu rapi, ya, tidak kelihatan Pak rumah kumuh di sekitar kota-kota besar di Cina sana. Ya, bisa loh Pak. Nah, bagaimana rumusnya ini? Tentu kita tidak punya uang sekuat mereka, Pak. Nah, balik-balik lagi kita bicara membangun memerlukan biaya. Pak Menteri, saya terkait dengan serapan tadi, apa evaluasi serapan anggaran ya. Tadi menurut kami masih oke lah, Pak Iwan ya. Tapi kita akan lihat Pak nanti evaluasi kita lagi nanti di bulan-bulan Desember, mudah-mudahan Pak ya, kita reses 6 Desember kita reses, dan sepertinya rapat kita ini untuk masa sidang ini terakhir Pak, kalau saya lihat di jadwal. Ya, kita belum akan ada rapat lagi untuk kementerian ya, tapi nanti kita lihat kalau SOTK sudah selesai Pak Menteri ya, SOTK sudah disahkan, kemudian mana tahu nanti ada APBN perubahan misalnya. Tentu kami berharap kalau ada APBN perubahan, kalau bisa itu muncul sebelum masa sidang ini selesai. Jadi kita bisa bahas, kita bisa sahkan. Itu bisa membantu Pak Menteri untuk mempercepat. Karena anggarannya sudah disahkan, tentu Pak Menteri bisa gerak. Kalau belum, nggak bisa Pak, mengganggu nanti. Ini kita berharap juga di pemerintah, kita berpesan, ya kalau diratas atau apa, sampaikan. Ada nggak PBN perubahan? Kalau ada, mohon bisa cepat sehingga bisa kita sahkan. Kemudian itu kita bisa rapat lagi Pak. Soal program dan seterusnya. Saya rasa itu saya bicara hanya soal mekanisme saja supaya ini terukur, teratur, sesuai mekanisme dan seterusnya. Kemudian terkait hasil pemeriksaan BPK, terima kasih Pak, kita apresiasi ya Pak dari teman-teman dari Kementerian PUPR, saya masih sebut begitu dulu lah, ini masih kinerja lama ya. Ini sudah ditindaklanjuti 100% tadi saya lihat ya. Ini bukan perkara mudah, berarti secara akuntabilitas penggunaan keuangan negara setidaknya menurut hasil pemeriksaan BPK, tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, CQ dalam hal ini dulu adalah Dirjen Perumahan, itu sudah selesai. Saya rasa demikian, Pak Menteri. Saya tidak ingin mengulas lagi tentang 1 juta rumah ya, karena angka-angka hitung-hitungan saya rasa di teman-teman di sana juga sudah melakukan hitung-hitungan dan seterusnya ya. Sekedar mengingatkan saja Pak Menteri untuk sebagai bahan pembanding ya, kalau pakai harga satuan lama dulu Pak ya, anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan ini ya selama 5 tahun ya, ini kita dengan 2 juta rumah, 2.177.000 tadi Pak Hamka sampaikan, kemudian menghabiskan dana 119 triliun, maka kalau 3 juta rumah Pak, itu kita memerlukan dana 750 triliun. 750 triliun setahun Pak. 1 tahun. Kita baru bicara uang, mampu nggak kita nyiapkan 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya bagaimana? Stakeholder yang tadi Bu Yasti saya rasa sudah menggambarkan secara gamblang yang tadi Bu Yasti sampaikan. Maka waktu belakang mengingatkan saya Bu Yasti ngomongnya sudah kelebihan waktu, saya bilang biarkan. Karena ini substansi dan mengena, jadi saya menangkap ya, sehingga ini jadi bahan renungan kita di komisi ini. Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral Pak Menteri, dan kepada bangsa dan negara ini sama kita Pak. Karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan, kalau itu yang APBN.
Keterlibatan pihak swasta juga pasti terukur, Pak. Tidak mungkin swasta terlibat tidak terukur. Pasti terukur. Semua ada hitung-hitungannya. Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya, terkait hal ini, alangkah baiknya pimpinan dan seluruh anggota, mari kita tunggu blueprint yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Huda. Ya, setuju ya? Kita tunggu blueprintnya 3 juta rumah ini untuk kita bahas lebih lanjut, skenarionya, pembiayaannya, dan seterusnya. Nanti Pak Menteri silahkan, sehingga sesuatu itu tidak disampaikan hanya verbal. Ya, kami sulit memegang data di sini. Nanti sampaikan secara akademis, ya, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara data. Sehingga kita bisa bahas lebih lanjut di sini. Ini tidaklah menjadi isu yang liar, tapi isu yang memang sudah dihitung dan dapat kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan jawaban yang penting saja, Pak. Sisanya silakan nanti teman-teman dari jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman nanti dijawab tertulis saja, Pak, ya. Si A nanya apa, nanti tolong dijawab, ya. Jadi untuk yang ini mudah-mudahan kesimpulan rapat bisa kita ambil nanti sebelum maghrib. Saya persilahkan Pak Menteri. Pak Ketua, terima kasih. Saya tanya sama Wamen Ustadz Fahri, maghrib 17.47 ya Pak. Berarti saya punya 8 menit. Saya menghormati dan mencatat kurang lebih ada 26 pertanyaan. Pertama saya 26 penanya. Dan saya mencatat kecuali pada saat tadi saya permisi ke WC karena saya mesti menelpon pimpinan BPK Pak Heru karena harusnya saya jam 4 diterima dia, jadi saya minta tolong dimundurkan. Jadi saya menghormati bapak-bapak dengan mendengar dengan baik dan mencatat dengan baik apa yang bapak-bapak tanyakan, dan saya sungguh mengapresiasi karena saya bisa merasakan adanya kepedulian yang luar biasa dan dukungan yang luar biasa. Saya bisa merasakan itu. Saya juga mohon maaf Pak Ketua dan teman-teman, memang saya yang memerintahkan kepada Dirjen melaporkan semua. Kalau ada penambahan anggaran dan apa, mungkin bahkan lebih dulu sebelum sampai kepada pimpinan DPR dan kepada Banggar. Karena semangat saya kepada Komisi 5, kita terbuka 100%. Kalau itu salah, bukan salah Dirjen tapi salah saya, Pak. Kalau memang harusnya disampaikan kepada pimpinan DPR dan Banggar, itu salah saya. Karena saya minta supaya semua anggaran, apa penambahan anggaran apapun bentuknya diberikan kepada Komisi 5 sebelum sampai ke yang lain. Apakah ke depannya harus tetap begitu? Apakah saya boleh dulu untuk bicarakan dengan Komisi 5 sebelum sampai ke yang lain? Mungkin arahan dari Pak Pimpinan dulu supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Boleh nggak ke depan, pada ini kan baru usulan, penambahan, kami mau bicarakan ke Komisi 5 dulu, karena saya sangat menghormati Komisi 5. Saya nggak mau, tadinya pikiran saya sebelum sampai pimpinan DPR, sebelum Banggar Pak Ketua, kita bahas dulu di sini. Supaya saya ada punya pegangan, boleh nggak ke depan kita bahas dulu di Komisi 5 sebelum saya melangkah keluar. Seperti yang saya lakukan salah ini. Tapi kalau memang itu salah, saya akan perbaiki ke depan. Silakan Ketua, mohon arahannya supaya saya punya pegangan. Baik Pak Menteri, mungkin tidak ada yang salah sebetulnya Pak Menteri ya. Kalau namanya pemikiran itu kan boleh-boleh saja ya, kita bahas di sini, tapi mekanismenya pastilah di sana dulu. Ya, Kementerian Keuangan, kemudian ada tambahan dari pemerintah untuk perumahan, misalnya contoh kemarin. Kami dapat tambahan di sini 40 triliun, Pak, untuk PU, dengan ada untuk IKN dan macam-macam lah, termasuk yang quick win ya. Semua kita setuju di sini, Pak. Enggak sampaikan, memang uangnya ada, programnya ada, masih kita tolak. Ya, sama juga hal ini Pak. Silahkan berjuang di Kementerian Keuangan, Bapak silahkan berjuang di Bappenas sana. Ya, nanti kalau sudah pasti dikirim ke DPR sini untuk disampaikan ke Badan Anggaran, dan Badan Anggaran aku yakin kami pasti akan dikirim ke Komisi 5 Pak. Setelah sampai di sini pasti kita dukung. Kita kan udah tahu nih backlog rumah ini kan ada sekian, 12 juta sekian backlog rumah. Dengan duit yang sekarang nggak mungkin kita bisa kejar. Kalau ada tambahan, logis kami pasti setuju Pak Menteri. Jadi saya rasa monggo saja Pak, mau dibahas di sini dulu bahwa perlu dukungan Komisi 5, kita buat dukungan. Gitu loh. Mungkin maksud Pak Menteri dibahas duluan
supaya mendapatkan dukungan politik dari Komisi 5. Kami dukung, Pak. Ya, kami dukung. Untuk rumah ini kami dukung, Pak. Yang belum punya rumah hari ini pasti sebagian orang miskin, Pak. Orang tidak mampu, ya, fakir miskin, orang terlantar dan seterusnya. Naif kalau kita tidak setuju di sini, Pak Menteri, ya. Kita pemikirannya sama, ya. Tapi kalau memang uangnya ada, Hakul yakin, Pak, tidak ada satu pun anggota komisi ini menolak. Betul nggak, teman-teman? Betul. Ya. Ya, kalau ada yang nolak pasti dihukum nanti waktu pemilu, Pak. Silakan, Pak Menteri. Kita setuju. Terima kasih Ketua. Jadi teman-teman, saya sangat menghargai kebersamaan ini. Jadi izinkan saya ke depan kalau ada apapun, ya terutama yang menyangkut anggaran dan sebagainya, sebelum kami melangkah ke tempat lain, kami akan melangkah dulu ke Komisi 5. Begitu ya Pak Ketua ya. Baru kami, kenapa saya lihat teman-teman ini punya hati dan profesionalitas yang tinggi. Jangan-jangan yang kami ajukan itu jangan supaya nggak bolak-balik Pak. Kami menganggap kita ini adalah mitra yang sejati, sebelum keluar kita samakan dulu persepsinya. Supaya saya nanti jangan balik ke sini, baru ada koreksi-koreksi gitu. Nanti kayak kerjanya saya tuh kayak gak punya mitra gitu. Mitra itu kan justru tadi kata Pak Ketua, kita bicara dulu sama-sama, baru kita melangkah keluar. Gitu ya Pak Ketua ya, tolong izin ke depannya ya kementerian, jadi diteruskan saja. Jadi arahan saya sebagai menteri, bicarakan dulu, sampaikan dulu apa adanya kepada Komisi 5, baru kita melangkah keluar. Ya begitu. Kemudian saya highlight aja ya Pak ya, soal data. Tadi banyak sekali yang menanyakan soal data. Saya sampaikan dalam rapat di Istana minggu lalu, kita sepakati memang hampir semua kementerian itu keluhannya soal data. Dan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, datanya adalah data BPS. Nah masalahnya, sambil nunggu data BPS jadi, apa yang mesti kita pegang? Saya sudah menitipkan sama Ibu PLT atau PJ Kepala BPS, data soal perumahan. Saya setuju Pak, saya tanya sama Pak Dirjen saya, Pak ada nggak data kebutuhan soal rumah? Nggak ada, betul ya Pak Dirjen ya? Jadi sampai sekarang nggak ada Pak. Jadi saya bekerja dengan situasi begitu. Nah sekarang kalau saya mau menunggu BPS, itu kan BPS mesti kerja dulu, survei, anggaran lagi, apa lagi. Nah saya mesti tanya, ya nah yang saya lakukan sekarang apa? Saya kasih contoh ya Bu, Bapak ya, konkret saja. Apa yang saya lakukan, boleh ditanya sama Pak Dirjen, nggak ada datanya. Jadi itu yang saya hadapi gitu loh. Ya udahlah, kita kan nggak mau nyalahin siapa-siapa. Ya, kementerian ini juga tadi saya dengar juga temuannya di PUPR, temuan BPK-nya paling kecil. Betul ya Pak ya? Betul Pak Dirjen ya? Berarti sangat bagus, menurut saya cukup bagus kementerian ini. Tapi mungkin ada sisi lain yang memang selama ini mungkin belum kami lakukan, yaitu database-nya nggak ada. Nah terus kami mesti melakukan apa? Kami mesti membangun database-nya nggak ada. Ya saya kasih contoh konkret aja deh ya. Apa yang saya lakukan 3 hari lalu di Tangerang, tanahnya tanah kami, yang bangun swasta, yang isi swasta. Saya udah minta tolong nanti dengan gubernur, dengan bupati kita duduk sama-sama untuk membangun ekosistem. Siapa saja, ada konsep kami sederhana Pak, antara rumah dan tempat kerja itu dekat, supaya menghindari kemacetan. Yang kedua, masyarakat yang belum punya rumah. Yang ketiga itu ekosistemnya gabungan. Ada TNI yang pangkat rendah, Tamtama, polisi yang pangkat rendah, ASN, kemudian ada katakanlah UKM yang juga berusaha, dan milenial. Karena kami ingin ekosistem yang tinggal di situ tuh produktif. Di situ ada musola, ada rumah ibadah, dan juga ada parkir dan sebagainya buat anak-anak. Ya itu yang bisa kami lakukan dengan nggak punya data Pak. Kalau nggak nanti kami nggak bisa bergerak apa-apa juga karena datanya nggak ada. Saya sangat bersyukur kalau datanya sudah ada, jadi kami pakai data itu aja. Masalahnya datanya. Pak Ketua, sedikit itu kalau Pak Menteri bilang nggak punya data, mungkin minta ke kabupaten-kabupaten Pak Menteri, karena saya aja dapatnya dari kabupaten, kebutuhan rumah yang tidak layak. Mungkin mulai minta data ke semua kabupaten. Kasih. Ya Bu, kita kan terima kasih ya. Silakan Kita kan Bu Yasti. Ya. Pak Menteri, mohon maaf. Kalau data backlog itu kan sudah jelas Pak Menteri, mengacu saja di data yang dikeluarkan oleh BPS. Itu jelas sekali. Di tahun 2023 data BPS itu backlognya 9,8 juta. Dan rata-rata tiap tahun itu 600.000 rumah backlog. Saya kira kalau Kementerian PU, kementerian segede ini, ya tidak punya data, ini saya ngeri juga.
Ya, Ini terima Pak kasih. Dirjen saya udah Ya, saya tanya. jadi gini. Maaf Pak, saya jawab setengah menit aja Pak. Sebentar Pak Menteri, sebentar. Ini kalau mancing lagi nanti saya interupsi nggak selesai nih. Udah gini aja Pak Menteri. Teman-teman punya jawaban tadi pertanyaan, ya sudah Pak Menteri jawab tertulis. Soal serapan dengan dengan hasil pemeriksaan BPK, Pak Menteri ada jawaban nggak dari masukan dan pertanyaan itu aja dulu. Ya. Jangan masuk ke yang tadi lagi. Nanti kalau ke yang tadi lagi pasti mancing ini, minta interupsi semua. Ya, Pak, silakan. Soal serapan dengan hasil pemeriksaan BPK, Pak Menteri ada jawaban nggak? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Itu akan kami lakukan tindak lanjut seperti yang belum terserap. Contoh dari Papua, PJ Gubernur Papua, saya sudah telepon untuk segera ketemu. Jadi untuk mengecek kesiapan, dan saya nanti akan WA call atau video call dengan misalnya kalau ada alasan keamanan dengan Kapolda, dengan Pangdam dan Kabinda daerah. Apakah pertimbangan daerahnya di sana oke. Kemudian saya dapat masukan bagaimana syarat-syarat tadi, soal sertifikat dan sebagainya. Jadi kami akan melakukan cross check untuk sebelum tadi saya katakan itu belum kita putuskan. Nah tadi saya menangkap juga soal BSPS. Ini saya dengar adalah program renovasi. Saya melihat ya Bapak Ibu sekalian, ini saya pernah jadi anggota DPR juga, bagaimana aspirasi dari masyarakat sangat tinggi pada kita pada saat turun. Saya paham sekali itu. Nah, saya punya konsep bagaimana irisan antara gotong royong, antara ini renovasi, bisa nggak kita buat juga program membangun rumah dengan bantuan dari pemerintah dengan konsep gotong royong. Jadi program kita, jadi jangan hanya renovasi. Kenapa? Supaya target kami juga bisa tercapai. Kan itu kan? Dan mungkin teman-teman juga bisa bisa lebih gagah gitu ke lapangan untuk daripada renovasi. Apalagi tadi renovasi kan banyak sekali persoalannya gitu loh. Nah, tinggal kita nanti samakan ukuran. Kalau boleh kita pikirkan apakah ditambahkan menjadi renovasi dan membangun rumah ataukah salah satu aja, yaitu renovasi aja. Nah itu nanti tolong dibicarakan sama teman-teman. Nah ukuran itu tadi soal BPKP-nya bagaimana, menurut saya kita bicara. Soal efisiensi Pak, tadi Bapak bilang kalau soal relokasi bisa. Kalau misalnya ada efisiensi, kan gitu Pak Ketua. Nah saya berharap dengan adanya yang kami lakukan namanya tadi adalah central purchasing, kita berharap itu ada namanya efisiensi. Kalau efisiensi, saya komit. Kalau bisa itu mayoritas untuk bisa disalurkan melalui BSPS atau renovasi itu tadi yang bukan membangun rumah. Nah, jadi bantu saya juga membuat efisiensi, dan efisiensinya itu bisa disalurkan juga dengan bantuan Bapak-bapak sekalian kepada daerah pemilihan Bapak-bapak. Jadi kita juga punya satu hal yang bersentuhan sama-sama. Bagaimana kalau ada efisiensi, boleh nggak itu direlokasi buat misalnya apakah itu melakukan renovasi atau melakukan pembangunan rumah dengan bersih gotong royong. Itu Pak Ketua, saya pikiran saya supaya saya yakin tanpa Komisi 5 mendukung nggak bisa jalan ini semua. Ya, jadi saya juga akan berusaha Pak